Kami bersyukur Tuhan, karena kami punya Allah yang baik. Thank you Jesus. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua hanya karena kemurahan-Mu. Kami ada di tempat ini, kami bisa menikmati kebaikan-Mu Bapa. Semua hanya karena anugerah-Mu, karena kemurahan-Mu Tuhan. Kebaikan hati-Mu Tuhan yang selalu membawa kami kepada pertobatan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Haleluya. Thank you Jesus. Just as I am, I come. Hallelujah. Oh, what amazing love. Thank you, Jesus. Just as I am, I come. Here we are. Hallelujah. Oh, what amazing love. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Just as I am, I come. Hallelujah. Hallelujah. Oh, what amazing love. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Just as I am, I come. Hallelujah. Hallelujah. Oh, what amazing love. Kasih-Mu mengagumkan Tuhan. Kami selalu menyadari bahwa sesungguhnya kami tidak pernah layak untuk terima kasih-Mu. Tapi karena kasih-Mu begitu besar, sehingga Engkau tetap Tuhan mengorbankan diri-Mu untuk menebus setiap kami. Merebut kami kembali Tuhan dari kegelapan. Terima kasih Tuhan, tidak ada kata yang lain selain thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. What amazing love. Betapa kasih-Mu sangat mengagumkan buat kami. Ini kami Tuhan, kami datang kepadamu dengan segala ketidaksempurnaan kami, dengan segala kelemahan kami Tuhan, dengan segala ketidakmengertian kami, dengan segala lemahnya iman kami Tuhan. But just as I am, I come to you Jesus. Karena kami percaya, kami tahu, kami mengerti Engkau tidak pernah menolak kami. Sebaliknya Engkau selalu peluk kami Bapa, dan Engkau pulihkan kami. Thank you Jesus, thank you Father, thank you Holy Spirit. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Oh, what amazing love. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan ucapan syukur kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita. What amazing love Jesus. Thank you so much. Ya, terima kasih tim PW boleh temenin saya untuk memuji menyembah Tuhan. Satu pujian yang sederhana Bapak Ibu Saudaraku, tapi buat saya setiap saat ya, ketika saya ingat betapa Tuhan mengasihi kita. Thank you Jesus.
Ya, kita bisa selalu datang sama Tuhan dengan segala keadaan kita karena Dia sangat mengasihi kita. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Amin, sungguh amat baik. Saya rindu kita semua boleh katakan kepada saudara kita di kiri dan di kanan, you look amazing. Ya, you look amazing. Ya, Anda nampak luar biasa menakjubkan ya. Kenapa? Karena ada Tuhan di dalam kita. Dan saya percaya kita terlihat amazing karena ada amazing love-nya Tuhan di dalam kita, amin. Ada Yesus yang amazing di dalam hidup kita. Puji Tuhan, kita udah masuk di minggu yang terakhir di bulan Oktober. Waktu berjalan begitu cepat ya Bapak Ibu Saudaraku. Dan saya percaya bahwa kasih setia Tuhan itu kekal selamanya ya. Apapun yang terjadi, kita mau terus percaya bahwa semuanya ada di dalam kendali Tuhan karena Dia Allah ya. Ya, Dia Allah, Dia Tuhan yang besar, semua ada di dalam kendali Tuhan. So meskipun mungkin saat-saat ini kita lihat ada begitu banyak kendala, masalah, tapi jangan lihat masalah terlalu lama Bapak Ibu Saudaraku ya. Lihat Tuhan, lihat pandang Tuhan. Ya, Dia besar, Dia pegang kendali atas seluruh kehidupan kita. Amin. Amin. Saya juga pagi hari ini rindu menyapa buat Bapak Ibu Saudaraku yang mengikuti ibadah secara online. Saya selalu percaya dimanapun kita berada ya, ketika kita panggil nama Dia, Dia hadir, Dia siap untuk melawat kita. Tapi saya juga selalu ajak dan undang, yuk datang ke sini untuk sama-sama nikmati hadirat Tuhan bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudaraku yang ada di sini. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Oke, hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan yang saya beri judul Well Done Billy. Bahasa Inggrisnya makin lancar, keren. God is so amazing in you. Oke, saya kasih judul ya ini ya, I once was lost but now I'm found. Artinya apa? Artinya adalah saya pernah hilang. I was once lost itu saya tuh pernah hilang. Saya tuh pernah tersesat. Saya tuh pernah ya itu ya, hilang dan tersesat. But itu tapi now itu sekarang. Tapi sekarang saya tuh sudah ditemukan. Boleh ya bilang ke kiri kanannya, saya sekarang sudah ditemukan. Silakan. Yes, amen. Ya, now I'm found. Saya sekarang sudah ditemukan. Ya, nah ini sebetulnya diambil dari mana? Jadi ini diambil dari sini Bapak Ibu Saudaraku ya, dari Lukas 15 ayat yang ke-32. Ya, kalau Bapak Ibu Saudaraku ingat, di bulan yang lalu, di bulan September kita belajar tentang satu perumpamaan yang Tuhan Yesus ceritakan tentang perumpamaan anak yang hilang. Betul? Ya, dari Lukas 15 dan ayat ini adalah ayat yang terakhir. Pada saat saya baca ayat ini ya di bulan yang lalu, saya sangat terkesan gitu ya, karena kata-kata ini Bapak Ibu Saudaraku ya. Ini perkataan bapak kepada kakaknya ya, kepada yang sulung ya. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati. Ini mati dalam hal apa ya? Adiknya kan gak mati ya sebetulnya. Tapi bapaknya bilang adikmu tuh telah mati. Dan menjadi hidup kembali. Wow ya, miracle ya, mujizat. Kemudian bapaknya bilang ia telah hilang dan didapat kembali. Hilang. Adiknya gak hilang, adiknya tuh pergi dari rumah, gak hilang. Kalau hilang tuh tiba-tiba hilang begitu ya. Tapi nah ini tuh menarik sekali buat saya dan jujur saya tidak mengerti. Ketika saya baca Alkitab setiap kali saya tidak mengerti. Saya sekarang gak bingung ya, tapi lebih kepada oke Tuhan, saya gak ngerti, puji Tuhan, tolong bikin saya ngerti. Gitu ya, dan puji Tuhan memang Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Kalau kita minta roti Tuhan gak pernah kasih kita batu ya, dan betul Tuhan bukakan buat saya. Itulah sebabnya saya kasih judul hari ini Now I once was lost, ini ya bahasa Inggrisnya ya, was lost and is found. Nah ini juga menarik ya Bapak Ibu, karena kalau kita tahu ceritanya, kalau Bapak Ibu Saudaraku ingat ceritanya, bahwa sebenarnya si adiknya ini atau anak yang bungsu ini sebenarnya dia pulang ya. Jadi bukan ditemukan. Kalau bahasa Inggris is found itu artinya pasif ya, ditemukan pulang kok ditemukan ya gitu. Aneh ya, ada sesuatu ini pasti ya. Dan Tuhan begitu baik, Tuhan ajarin saya
Hari ini pagi ini saya mau sharing sama Bapak Ibu Saudaraku. Bapak Ibu Saudaraku rindu untuk dengerin apa artinya ini? Amin ya. Biar Roh Kudus yang bukakan hati kita semua. Oke? Ya itu ya, diambil dari sini. So hari ini menu kita seperti biasanya kita mau makan. Yang pertama kita akan bicara tentang kemurahan Allah. Ya, goodness of God, kemurahan Allah. Katanya kemurahan. Tapi kemurahan Allah, kebaikan Allah tuh sama sekali tidak murahan. Justru mahal sekali. Dan kita gak bisa beli pakai apapun. Ya, kemurahan Allah ini penting sekali untuk kita bisa mengerti. Penting sekali untuk kita renungkan berulang kali. Ya, kemudian kita akan bicara nanti tentang pertobatan. Apa sebetulnya pertobatan ya? Repentance. Kemudian hilang atau tersesat, dan yang terakhir dicari, kemudian diketemukan. Ya, oke kita mulai dulu. Yang pertama dari kemurahan Allah. Ayatnya diambil dari Roma pasal yang kedua ayat yang keempat. Menarik sekali. Saya sudah kasih stabilo di sini ya, Bapak Ibu Saudaraku bisa lihat. Ayatnya berbunyi, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahan Allah, kesabaran Allah, dan kelapangan hati Allah? Menganggap sepi, apa ini menganggap sepi? Saya nggak ngerti ya, saya orang Indonesia, tapi saya juga nggak ngerti maksudnya apa menganggap sepi. Jadi saya buka ya Alkitab bahasa Inggris, saya buka bahasa aslinya, artinya tuh apa menganggap sepi. Ternyata menganggap sepi itu artinya think against. Think against itu artinya berpikir berlawanan. Kalau against tuh artinya melawan. Ya, saya lawan siapa gitu, against gitu ya. Dan di sini Alkitab bilang, maukah engkau berpikir berlawanan? Jadi maksudnya begini Bapak Ibu, ketika ada sesuatu hal terjadi dan kita pikir, bukan, ini bukan kebaikan Tuhan, ini hasil kerja keras saya, ini usaha saya ini, ini orang tua saya ini yang ini. Jadi kita selalu melawan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kesabaran Tuhan. Enggak, itu mah bukan karena Tuhan sabar sama dia, belum. Lihat aja bentar lagi juga dia dikutuk kok apa gitu ya. Selalu think against kebaikan Tuhan. Dan Paulus katakan, kamu tuh mau sampai kapan? Selalu kayak menganggap sepi, menganggap think little or nothing of. Kecil lah, kebaikan Tuhan kecil. Aku saat ini ada di tempat ini dalam kondisi sehat, ini karena aku rajin olahraga ini gitu ya. Karena aku jaga makananku gitu ya. Jadi kita kayak menganggap kecil kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Masih mau Paulus bilang begitu. Gak bisa lihatkah kita? Gak bisa sadarkah kita kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kesabaran Tuhan? Ya. Tidakkah engkau tahu, ya lanjutannya, bahwa maksud dari kemurahan Allah atau kebaikan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Tidakkah engkau tahu? Dan ternyata engkau tahu ini tuh juga di bahasa asli ditranslate to be ignorant. Mau sampai kapan kamu tuh ignorant tuh jadi cuek? Ya, ignorant tuh mengabaikan ya, ignore. Enggak lah gitu. Ya, kamu tuh enggak tahu gitu bahwa kebaikan Tuhan itu tuh menuntun kita kepada pertobatan, kembali kepada Dia. Ya, ignorant atau not to know, not to understand. Kita nggak ngerti. Dan jujur Bapak Ibu Saudaraku, saya terus bilang sama Tuhan, Tuhan saya nggak ngerti. Ya, saya nggak ngerti kenapa Engkau begitu baik, gitu ya. Dan kok bisa kebaikanmu itu tuh mengubahkan atau menuntun orang kepada pertobatan. Karena memang Bapak Ibu Saudaraku, dunia ini udah begitu tercemar, begitu. Dan pikiran kita juga dipengaruhi, sehingga kita selalu tahu bahwa kalau orang jahat tuh harus dihukum, bukan dibaikin. Ya, makanya kita nggak ngerti baca ini, kenapa kebaikan Tuhan itu malah menuntun orang kepada pertobatan. Iya. Tapi kita sama-sama belajar bahwa itulah yang terjadi, kebaikan Tuhan sebetulnya yang menuntun kita kepada pertobatan. Oke, ya itu ya. Nah, sudah belajar 3 perumpamaan di 2 bulan ini, dan 3 perumpamaan ini begitu sangat penting. Domba yang hilang, dirham yang hilang,
anak yang hilang. Ada beberapa kesamaan di situ kalau Bapak Ibu Saudaraku renungkan, baca kembali di Lukas 15. Ya, ceritanya sekali lagi karena ada orang Farisi dan ahli Taurat yang mereka komplain sama Tuhan Yesus, kenapa harus deket-deket sama orang berdosa? Karena pada zaman itu mereka percaya bahwa kalau ada sesuatu yang najis itu gak boleh deket-deket. Karena kalau deket-deket ketularan najis, seperti itu. Tapi justru karena Yesus datang, Yesus gak pernah jadi najis. Malah wanita yang pendarahan 12 tahun, waktu pegang ya Yesus, yang terjadi adalah Yesus gak jadi najis, tapi justru wanita itu yang jadi sembuh. Yes, amen. Jadi hukum Taurat sudah tidak berlaku, hukum saat itu sudah tidak berlaku, bahwa ketika ada yang najis dan deketin, dan itu adalah Yesus, ya, yang najis itu justru malah dipulihkan. Ya, makanya kita bisa selalu datang sama Yesus, makanya Yesus datang untuk orang-orang yang berdosa. Dan 3 perumpamaan ini ada beberapa kesamaan, ya. Yang pertama adalah di ceritanya Tuhan Yesus. Yuk kita cari kesamaannya dari 3 cerita ini, ya. Yang pertama adalah ada pemiliknya. Ya, pemiliknya gembala. Kemudian cerita yang kedua, pemiliknya adalah perempuan, dan yang ketiga pemiliknya adalah bapak. Betul? Dan mereka memiliki apa? Kalau gembala itu memiliki domba, kalau perempuan itu memiliki dirham, dan bapak itu memiliki anak. Kemudian dalam 3 cerita ini Tuhan Yesus menceritakan, dan kita bisa melihat kesamaan yang lain. Ya, kesamaan yang lain adalah hilang. Jadi ya, apa yang dimiliki ini tuh hilang, sama-sama hilang. Ya, bedanya tadi yang anak itu dia pergi. Ya, tapi bapaknya kehilangan. Ya, kehilangan anak yang bungsu, hilang, tetapi berharga buat mereka. Jadi kita juga bisa kehilangan sesuatu, tetapi yang hilang itu tuh berharga atau enggak buat kita. Dalam cerita ini Tuhan Yesus ceritakan yang hilang ini begitu sangat berharga, sehingga akhirnya dicari, dan dicarinya bukan cuma asal dicari, tapi dicari sampai ketemu. Ya. Anehnya cerita yang ketiga yang tadi saya bilang, anak yang hilang, itu sebetulnya bapaknya gak cari. Betul? Bapaknya tunggu di rumah. Betul? Bapak Ibu Saudaraku masih ingat ya ceritanya? Tapi Alkitab mengatakan ditemukan. Dicari, ditemukan. Ya, makanya di sini saya kasih stabilo ditemukan. Soalnya aneh, yang ketiga tuh sebenarnya anaknya pulang kok gitu ya. Tapi kenapa ditemukan? Kenapa kita mencatat ditemukan? Dan yang terakhir ada kesamaan lagi, 3-tiganya ceritanya adalah begitu ketemu sukacita besar. Bukan cuman hore, tapi wah sampai pesta-pesta, sampai undang tetangga, sampai sukacita begitu besar. Dari 3 cerita ini. Saya lanjut ya. Oke. Nah ini ya. 3 perumpamaan ini menceritakan tentang betapa Tuhan sangat mengasihi manusia. Cerita pertama, gembala yang mencari domba. Yesus mau kasih tahu, itu aku. Akulah gembala dan aku cari domba. Dengan cara apa? Aku mati di atas kayu salib. Cerita kedua, perempuan yang mencari dirham, bicara tentang Roh Kudus. Roh Kudus juga terus mencari kita. Dengan lembut kejar kita terus. Sampai apa? Sampai hati kita begitu luluh kepada Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak ya, dengan anak yang hilang, bicara tentang Bapa di surga. Waktu Tuhan bukain ini buat saya kaget, saya melongo. Saya bilang terima kasih Tuhan. Jadi Tuhan Yesus mau kasih tahu lewat 3 cerita ini gitu, bahwa Allah Tritunggal ya, mengerjakan satu karya keselamatan yang besar. Ya, bukan hanya Yesus, tapi Allah Roh Kudus dan juga Bapa. Itulah sebabnya mengapa Bapak mengatakan adikmu ini ditemukan, bukan pulang. Karena kita tahu dari 2 cerita sebelumnya, ada gembala yang cari domba sampai ketemu. Ada seorang perempuan yang cari dirham sampai ketemu. Ya, jadi Lukas 15, Tuhan Yesus kasih tahu adalah satu cerita karya keselamatan. Betapa Allah Tritunggal ya, mereka bekerja sama ya, dan Bapa nunggu terus. Ketika kita kembali ya, ditemukan ya, dan Bapa di situ peluk, Bapa pulihkan, Bapa terima, Bapa berikan baju di situ, Bapa berikan cincin, Bapa berikan sepatu atau sendal gitu, dan Bapa
sembelih. Satu tanda menunjukkan bahwa Yesus sudah mati, menggantikan setiap kesalahan kita. Wow, gak main-main ya. Tuhan Yesus waktu cerita, saya gak ngerti Bapak Ibu Saudaraku, baru 1 tahun terakhir saya mengerti apa maksudnya ini. Karena saya bingung kenapa Bapak gak cari ya gitu. Kenapa Bapak tetap tinggal? Karena ada 2 pribadi lain yang terus mencari. Dan sampai saat ini Roh Kudus terus dengan cermat mencari mereka yang terhilang. Roh Kudus gak banyak bicara, Roh Kudus bergerak begitu tenang. Tapi terus sapu, bawa pelita terus, Roh Kudus terus cari. Jadi pagi ini saya mau bilang kalau Bapak Ibu Saudaraku ada di tempat ini, bukan karena Bapak Ibu Saudaraku baik, bukan karena kita hebat, karena kita rajin, bukan. Tapi karena Allah Roh Kudus yang tidak pernah berhenti menggerakkan hati kita, mendorong kita untuk kita selalu datang sama Bapa. Wow, ya, amazing love. Wow, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa ya. Tuhan Yesus cerita kayak cerita biasa, ada 3 cerita. Cerita pertama gembala, cerita kedua perempuan. Tapi Tuhan Yesus cerita, nih kami Allah Tritunggal, satu karya keselamatan ya, memberikan kepada anak-anaknya yang terhilang. Saya lanjut lagi ya. Nah ini ya, ini juga bikin saya penasaran Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa? Karena ada sukacita besar di dalam 3 cerita ini. Dan ini ditemukan di ayat terakhir setiap cerita. Ya, saya perhatikan aneh. Ini ada kesamaan ya, di setiap akhir dari cerita Tuhan Yesus selalu bilang di situ ada sukacita. Ya, yang gembala mencari domba di situ dikatakan demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa. Kemudian perempuan yang ketemu tuh dirhamnya berkata, Tuhan Yesus berkata, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat. Sukacita yang besar. Ada sesuatu ini. Apa yang menyebabkan Allah Tritunggal begitu bersukacita, malaikat di surga begitu bersukacita? Perlu tahu ini. Bukankah ya orang-orang Kristen sering bilang ya, aku ingin menyenangkanmu Tuhan ya, menyenangkanmu, senangkanmu. Artinya bikin Tuhan sukacita ya. Nah ini bikin Tuhan sukacita. Makanya waktu saya baca, saya tertarik dan apa ini sebenarnya yang bikin Tuhan sukacita? Ya. Dan ternyata yang bikin Tuhan sukacita adalah ini. Ya, yang saya kasih stabilo yang lain. Yang namanya pertobatan. Di ayat yang sama ya, nih. Ini sukacita, stabilonya warna merah ya. Kemudian ini yang warna kuning. Ada kata bertobat di situ. Itulah sebabnya kenapa saya mau ajak kita semua untuk belajar pertobatan itu apa. Karena ternyata yang menyenangkan hati Tuhan itu adalah yang bikin Tuhan sukacita, yang bikin surga atau malaikat bersorak-sorak itu yang namanya pertobatan. Terus pertobatan itu apa? Ya. Karena kita berpikir pertobatan itu yang tadinya judi nggak judi lagi, yang tadinya mabuk-mabukan nggak mabuk-mabukan lagi. Oh enggak, yuk belajar ya apa itu pertobatan. Karena saya juga bilang sama Tuhan, Tuhan pertobatan itu apa? Nah ini diambil dari ayat Lukas 15 ayat 7, saya random aja. Di situ Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi ada kata bertobat, ada kata pertobatan. Dan saya coba cek di bahasa asli, ternyata ya 2 kata ini satu metanoeo, yang satu metanoia. Ya, metanoeo itu kata kerja. Makanya di sini to change one's mind, to change, untuk mengubah. Tetapi kalau metanoia itu kata benda, a change of mind. Makanya bertobat dan pertobatan. Tidak terlalu berbeda jauh, tetapi kalau kita perhatikan artinya apa? Artinya adalah perubahan pikiran. Dan ini yang perlu saya sampaikan atau sharingkan. Sekali lagi kita sering berpikir bertobat itu tuh perbuatan. Berapa banyak kita sering ngobrol mungkin sama pasangan kita atau sama rekan kerja kita atau sama anak kita, tobat kamu tena, jangan nakal, tobat gitu ya. Tapi ternyata arti dari pertobatan itu tuh a change of mind, perubahan pikiran. Kok perubahan pikiran ya?
bukan perubahan perbuatan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, karena semuanya berasal dari mind, semuanya berasal dari pikiran. Itulah sebabnya Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati di sini translationnya adalah heart, mind, understanding, wisdom. Segala sesuatu yang sebetulnya itu kita renungkan, kita pikirkan, ya, kita meditasi dari situ sebetulnya. Makanya saya pernah bilang gak mungkin orang tiba-tiba marah, gak mungkin. Tiba-tiba orang seneng ketawa-ketawa, gak mungkin. Pasti ada sesuatu yang dia pikirin dulu sebelumnya. Pasti ada sesuatu yang jadi beliefnya dia, jadi sistem kepercayaan dia, sehingga akhirnya bilang, wah mesti dimarah nih orang, ya kita marah gitu. Karena sebelumnya kita sudah berpikir sesuatu. Jadi ketika kita melihat misalnya ini ya, anak kita nakal. Ketika kita melihat pegawai kita misalnya susah dibilangin segala macam, itu yang kelihatan, tetapi sumbernya adalah apa yang dia pikirin. Change of mind, di dalam hatinya dia, di dalam pikirannya dia, itu sebenarnya. Makanya juga gak aneh kalau kita berusaha untuk mengubah karakter kita dan kita gak bisa. Kenapa? Karena itu hasil. Sumber dan akarnya yang perlu dirubah. Kalau sumber dan akarnya dirubah, baru nanti perbuatannya akan berubah. Misalnya contoh, aduh saya mesti lebih sabar ya sama suami, misalnya gitu ya. Harus lebih sabar nih sama suaminya. Sabar, duar, tetap aja gak bisa gitu. Kayaknya udah semakin berusaha, gak bisa gitu. Karena yang harus dirubahnya bukan sabarnya itu, tapi pemikiran saya, pengertian saya, sehingga akhirnya saya bisa sabar. Understanding saya. Ketika saya melihat suami saya, ini saya pakai contoh suami aja ya, punya kelemahan gitu ya, dan Tuhan kasih pengertian sama saya bahwa betul dia punya kelemahan, tapi bukankah saya juga punya kelemahan? Nah waktu saya mengerti, betul sih dia punya kelemahan, saya marah sama dia gitu ya, tapi saya juga punya kelemahan, ya dia juga harusnya marah sama saya, dan kalau marah apakah mengubah keadaan? Tidak mengubah keadaan gitu. Dan iya ya, sama aja sih sebenarnya. Waktu saya mengerti itu, saya jadi jauh lebih sabar. Karena ketika dia lemah, saya bantu dia deh, gitu, dengan kelemahan dia. Tuhan juga gak pernah marah sama saya. Kenapa? Karena Tuhan tahu kelemahan saya. Dan dia gak marahin saya, Tuhan bantu saya. Nah itu Bapak Ibu Saudaraku. Jadi maaf kata kalau saya katakan, maaf ya, percuma. Nyuruh suami, jangan gitu lagi kamu teh bertobat. Percuma, saya bilang. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang, kuncinya bukan itu. Kuncinya tuh di hati, di mind. Dan yang bisa merubah pikiran dan hati, tidak lain tidak bukan, adalah dia. Ya, Sakeus ketemu sama Yesus, Yesus bermalam di rumah Sakeus. Besok harinya atau kemudian hari, perbuatan Sakeus berubah. Apa yang Yesus lakukan? Gak tahu, pokoknya ngobrol sama Yesus. Itulah sebabnya Yesus ngobrol sama orang-orang yang berdosa. Karena ketika ngobrol itu tuh entah bagaimana mengubahkan hati, mengubahkan pikiran orang-orang yang berdosa. Itulah sebabnya kita datang ke tempat ini untuk kita dengar suara Tuhan. Itulah sebabnya kita buka Alkitab supaya kita tahu Tuhan tuh kayak apa. Itulah sebabnya kita abide in His love, bergaul dengan Tuhan supaya kita tahu pemikiran Tuhan tuh seperti apa. Oh ternyata Tuhan tuh gak marah sama saya. Waktu saya bersalah tuh Tuhan gak marah sama saya. Kenapa? Karena marahnya Tuhan tuh udah jatuh kepada Yesus. Wow, terima kasih Tuhan Yesus, aku berhutang sama Engkau. Dan Tuhan gak marah sama saya. Kenapa? Karena Tuhan mau kasih tahu bahwa kamu bisa kalahin dosa. Yesus sudah mati di atas kayu salib. Saya gak ngerti itu Bapak Ibu Saudaraku. Dulu saya gak ngerti, tapi sekarang saya ngerti. Dan semakin saya ngerti, semakin pertobatan itu terjadi. Semakin perbuatan saya gak seperti dulu lagi. Jadi kuncinya, sekali lagi ya saya tekankan, ini Alkitab yang bilang. Percuma kita gebugin anak, kita marahin gitu ya, kamu mesti gini, Gak usah ke anak deh, gak usah kemana-mana, ke diri sendiri aja, cobain. Saya udah cobain, sama suami mesti sabar, sama suami masih, gak bisa, ribut, pasti marah saya. Tapi waktu Tuhan kasih tahu kebenaran, saya bertobat, saya mengalami perubahan hati dan pikiran, dan sejak itu jarang sekali ribut. Jarang, tanya silakan. Bukan karena saya hebat,
Tapi karena anugerah Tuhan, Tuhan bukain buat saya. Amin. Bapak ibu saudaraku seperti itu. Kita malah jadi desperate. Kita jadi stres. Kenapa? Karena gak berubah-berubah. Anak kita gak berubah, pasangan kita gak berubah. Diri kita sendiri juga gak berubah. Karena kuncinya bukan itu. Kuncinya adalah perubahan hati dan pikiran. Ya. Oke. Nah ini ada satu ayat yang saya sering dengar. Yaitu di Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya. Dan kita terus harus mikirinnya yang adil, semua yang adil, pikirin yang baik. Susah ya gitu. Nah, saya mau kasih tips ya pagi hari ini. Buat saya semua ini bisa dikemas dengan satu nama, dengan satu pribadi. Pikirkan Yesus. Kenapa? Karena saya mau bilang dunia juga ajarkan ini. Kamu masih positive thinking. Bisa positive thinking? Gak bisa. Ya positif tetap aja. Si Ata jahat ya kayaknya sama saya. Oh kayaknya saya ditipu nih. Tapi belajar untuk pikirkan Yesus. Cukup Yesus. Karena Yesus itu semua yang suci. Semua yang manis. Semua yang benar. Dan di dalam Alkitab bahasa Inggris saya suka ya kalimatnya meditate. Pikirkan di sini bukan hanya sekedar pikir inget sebentar gitu, tapi meditate. Meditasi jadi kayak renungin, betul ya. Kapan Yesus datang ke dunia dan gebugin orang? Gak pernah. Dengan kasihnya ngobrol, sabar gitu ya sama wanita yang ketemu di sumur itu terus yang ngobrol dan bertobat. Renungkan itu, pikirkan Yesus. Dan di ayat yang ke-9 ya dikatakan Paulus bilang, dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, Paulus bilang, lakukanlah itu. Saya tertarik sekali dengan ayat ini. Sebelumnya Paulus bilang, pikirkan ya semua yang manis, semua yang adil, semua, dan saya rangkum jadi satu. Oke, pikirin Yesus. Jadi ketika saya dapat masalah, saya ingat Yesus. Yesus bilang, semuanya udah diselesain di atas kayu salib. It is finished. So this problem juga pasti Tuhan bisa selesaiin. Gitu ya. Jadi pikirkan Yesus, bukan positive thinking lah, positive. Enggak. Yesus. Ya. Dan kemudian di ayat 9 Paulus mengatakan di sini, dan apa yang telah kamu pelajari. Pagi ini saya mau bilang, kita lagi duduk di kaki Yesus dan kita lagi sama-sama belajar tentang kebenaran. Amin. Jangan berhenti untuk belajar. Dan apa yang telah kamu pelajari, kita perlu tahu, kita perlu belajar. Kenapa? Karena yang kita tahu dan yang kita udah pelajari itu yang dari dunia, yang corrupted, yang udah betul-betul polluted, udah benar-benar kotor, udah betul-betul ngaco. Sehingga logika kita itu bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi kita belajar untuk terus belajar. Pelajari apa yang telah kamu terima. Dan pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku sudah terima kebenaran firman Tuhan. Amin. Terima ketika tadi pujian mengatakan Tuhan kau perkasa, terima betul. Tuhanku tuh Tuhan yang perkasa. Dia Bapa, dia Rajaku, terima kebenaran itu. Dia Bapaku, dia Rajaku. Artinya apa? Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Ya bukan hanya sekedar nanda, bukan hanya sekedar pujian, terima kebenaran itu. Ya, apa yang telah kamu dengar. Makanya saya selalu bicara di Bless atau sama teman-teman rohani, sama saudara-saudara seiman, saya bilang, apa yang kamu dengar? Apa yang kamu baca? Ya, dengerin terus pujian untuk Tuhan. Banyak saudara-saudara seiman kita di Indonesia atau di luar negeri bikin pujian buat Tuhan begitu indah, begitu bagus, dan isinya firman Tuhan. Waktu makin banyak didengerin, itu firman Tuhan masuk semua ya kayak kita ya. Dan Paulus bilang itu. Dan apa yang telah kamu lihat padaku. Bicara tentang persekutuan orang-orang beriman. Ya, berkumpul bersama di Shalom kalau di umum. Lihat satu dengan yang lain. Saling meneladani, saling mendukung, saling apa. Dan sesudah itu baru bisa melakukan. Karena kalau enggak gimana mau melakukan kebenaran? Gimana kita bisa sabar? Gimana kita bisa murah hati? Gimana kita bisa ya gitu ya. Semua hal-hal yang baik kalau kita nggak pernah belajar, kalau kita nggak pernah terima, kalau kita nggak pernah dengar, kalau kita nggak pernah lihat.
Dan lakukan di sini, kalau dalam bahasa aslinya tuh keep training, exercising, latihan terus. Tapi kuncinya adalah yang di awal ini, kamu perlu pelajari, kamu perlu tahu, kamu perlu dengar dulu, kamu perlu terima dulu, kamu perlu lihat dulu contohnya. Ya, semakin saya mengerti betapa Tuhan mengasihi gerejanya, yaitu kita, dan makanya Tuhan terus dorong personally kepada saya, Komsel. Ya, sebulan berapa bless saya terus datang, seminggu bisa berapa kali. Tapi saya tahu, saya ngerti, oh ini ternyata saya perlu kasih contoh juga sama adik-adik saya. Bagaimana kasih Kristus, bagaimana kebaikan Kristus. Mereka perlu lihat itu. Dan si jahat, si setan selalu bikin mereka stay at home. Diam di rumah, jangan lihat siapa-siapa, lihat game aja, lihat handphone aja, lihat. Mereka nggak bisa ngerti kasih Tuhan. Ya, ayat ini luar biasa sekali. Ya, apa yang kamu telah, kalau belum ya nggak tahu. Makanya minggu lalu Ibu Yulia bilang kan, betapa berbahayanya, terpujilah mereka yang kakinya mau ya pergi untuk terus mengabarkan. Karena harus ada yang bicara, harus ada yang kasih tahu. Dan saya bersyukur sekali lagi atas kemurahan Tuhan. Di gereja kita ada Sharon, amin. Amin. Ada doa pagi, ada doa puasa. Ini bukan cuma program, ada KKW, ada KKP. Di situ kita terima, di situ kita belajar, di situ kita dengar, di situ kita lihat seperti apa. Dan kemudian udah terima, latihan. Mungkin gak selalu langsung bisa, tapi terus latihan. Terus latihan. Ya, puji Tuhan ya. Dan ini iseng aja, bukan iseng ya, maaf Bapak Ibu. Ini kalau di bahasa Indonesia tuh katanya tuh maka ya. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saya bingung. Oh jadi harus lakukan semua ini baru Allah menyertai kita, ternyata enggak ya. Ditranslate bahasa aslinya sebetulnya and, lebih kepada dan. Ya ini sekilas aja. Tapi dari sini juga kenapa saya sharing, karena waktu baca Alkitab kita nggak ngerti. Bless yang lalu saya ke Bless College hari Jumat sama anak-anak yang di kuliah. Dan koordinatornya, ketua koordinatornya, saya nemenin aja waktu itu, bilang teman-teman udah baca ya perumpamaan tentang dirham yang hilang. Ada pertanyaan, terus ada satu anak bilang gini, saya tuh nggak ngerti kalau baca perumpamaan, dia bilang gitu, bingung. Nah, jujur ya, just as I am, ya apa adanya, bilang aja nggak gitu. Lalu kemudian saya bilang, kalau kamu baca Alkitab terus kamu nggak ngerti, itu normal, saya bilang. Kenapa? Karena firman Tuhan itu Tuhan sendiri. Ya, setan atau si jahat seringkali menipu kita, sehingga akhirnya ketika kita baca Alkitab dan nggak ngerti, nggak ngerti lah, udahlah nggak usah baca lagi. Dipanas-panasin sama dia, iya nggak ngerti udah, malah tidur ngantuk. Justru saya bilang kalau kamu baca dan kamu nggak ngerti, puji Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan kamu memang terlalu besar untuk kamu bisa ngerti, tetapi kamu akan bisa ngerti. Karena ada Roh Kudus menyertai. Kemudian ketua koordinatornya juga bersaksi, Bapak Ibu Saudaraku, ini saya sharing ya gitu ya. Ketua koordinatornya bilang begini, gak tahu ya akhir-akhir ini, maksudnya tuh sekitar 1 tahun terakhir ini mungkin ya maksud dia. Tiap pagi sebelum saya berangkat kerja, ini karena ketua koordinatornya udah kerja ya gitu, tapi pegang yang college. Saya tuh selalu rindu untuk baca renungan, dia bilang gitu. Dan teman-teman tahu gak sih waktu baca renungan, dia bilang, sebenarnya saya nggak selalu ngerti sih, dia bilang gitu. Tapi nggak apa-apa baca aja. Kenapa? Karena aku ingat kita udah belajar tuh di bulan keberapa yang tentang benih firman Tuhan itu ditanam di hati gitu ya. Dan ketika benih itu ditanam, kan benihnya nggak langsung tumbuh ya, nggak langsung muncul ya gitu. Dia bilang. Jadi baca aja terus firman Tuhan. Suatu saat benih itu akan bertumbuh. Wow, saya dengar gitu. Makasih Tuhan. Jadi sekali lagi iblis akan mengacaukan pemikiran kita sehingga gak ngerti gitu. Tetapi sebetulnya kalau kita gak ngerti, puji Tuhan. Kenapa? Karena disitulah kita datang sama Tuhan dan Tuhan kasih tahu sama aku. Apa maksudmu? Karena engkau terlalu besar bagiku. Ya, so Bapak Ibu Saudaraku, kalau gak ngerti baca Alkitab, baca gak apa-apa, tetap kemudian tanyakan. Ya, ketika datang ke Sharon, mungkin ya ke KKP, KKW atau dengan saudara-saudara sima, tanyakan kepada Bapak Gembala gitu ya, kepada para pengerja, bisa tanyakan. Ya, Tuhan pasti bukakan. Oke. Dan yang ketiga tentang hilang dan tersesat. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, saya berdoa bahwa pertobatan itu terjadi bukan dari perbuatan, tetapi justru awalnya dari hati, dari pikiran. Makanya harus masukin terus firman Tuhan. Harus meditate. Harus renungin terus firman Tuhan, ngerti apa maksudnya ini. Dan kalau gak ngerti, tanya sama Allah Roh Kudus. Karena dia bermurah hati untuk bukain sama kita. Dari situ nanti baru
buahnya akan nyata, perbuatannya akan berubah. Ya, dan hilang tersesat. Saya tertarik dengan ini, kenapa? Karena seringkali dulu juga saya berpikir gitu ya, bahwa saya sudah ditemukan, saya nggak hilang lagi gitu ya. Tapi kenyataannya nggak seperti itu ya Bapak Ibu Saudaraku. Seringkali tanpa kita sadari, kita juga bisa tersesat gitu ya. Satu ayat yang di sini saya bawa, yaitu dari Lukas 15 ayat ke-7, tapi versinya NLT ya, karena saya menemukan ada sesuatu yang aneh. Di translasi ini perkataan Tuhan Yesus kepada orang Farisi ya dan ahli-ahli Taurat ya, 15 ayat 7 itu terakhir di perumpamaan domba yang hilang. Tuhan bilang, in the same way there is more joy in heaven over one lost sinner who repents. Ya, jadi akan ada sukacita yang besar di surga ketika ada seorang pendosa yang bertobat dan kembali kepada Tuhan, kepada Allah, dibandingkan 99 lainnya yang who are righteous. Dan righteous ini tuh saya cari artinya apa ya righteous ya dalam bahasa aslinya. Dan ternyata artinya tuh emang orang yang menganggap dirinya benar gitu. Dengan perbuatannya dia menganggap dirinya benar gitu ya. Nah ini kan ahli Taurat dan orang Farisi sebetulnya bicara begitu. Dan kemudian apa? Tuhan Yesus bilang, and heaven straight away. Kalau dia yang lain itu Tuhan Yesus Alkitab tulisnya tuh sukacita yang besar terhadap satu orang yang bertobat lebih daripada 99 yang tidak membutuhkan pertobatan. Gitu ya, bahasa Indonesia kan bilang seperti itu ya. Tapi di NLT dibilangnya heaven straight away. Dan Tuhan bilang, kamu belum aja kepencar-pencar. Kamu sekarang bangga kumpul-kumpul sesama ahli Taurat, orang Farisi gitu. Dan terus bilang, kamu belum aja terpencar-pencar. So di sini saya melihat bahwa ya jangan kira kita yang menganggap diri ya udah datang ke gereja, udah pelayanan, apalagi saya nih ya udah bawa firman Tuhan gitu, nggak bisa tersesat. Bisa. Kenapa? Karena kita domba. Dan karakter domba macam-macam ya, Bapak Lukas sudah ceritakan. Satu karakter domba yang saya pegang teguh adalah bodoh. Ya, jadi saya selalu ingat bahwa saya bodoh gitu ya, saya perlu Tuhan, saya perlu gembala, nggak peduli umur saya berapa, nggak peduli pengalaman saya seberapa banyak, saya selalu bodoh karena saya domba gitu. Dan karena bodoh bisa kebawa, bisa kepengaruh. Di Bless Student 2 minggu yang lalu ya, dengan anak-anak perempuan saya bless, saya tanya sama mereka, domba kan bodoh ya? Ya, domba bodoh. Kira-kira menurut kalian, kenapa ya domba bisa hilang, bisa tersesat? Dan mereka cepat sekali ya jawab ya. Mereka bilang, karena ini karena kepengaruh. Oh kepengaruh. Kepengaruh sama apa? Saya bilang gitu ya. Kepengaruh sama pergaulan yang buruk. Mereka bilang, oh ya oke. Kepengaruh sama apa lagi? Saya bilang, kepengaruh sama ya yang gak bener lah gitu. Nah ketika mereka menjawab itu, hitungan detik ya Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan bukain pikiran saya. Tuhan baik. Saya lagi komsel, Tuhan bukain dan tiba-tiba, tunggu. Saya bilang, tunggu. Ada yang lain lagi loh teman-teman. Saya bilang, kenapa kita bisa tersesat? Kenapa kita bisa terpengaruh? Sebenarnya, terus saya bilang gini, kalian pernah berpikir gak sih, apakah kalian akan mengikuti orang yang asing? Ketemu di jalan gitu, ada bapak-bapak atau laki-laki gitu tiba-tiba, Dek, yuk ikut om. Wah amit-amit ya, kita langsung lari tunggang langgang dalam nama Yesus gitu kan, gak mau diikutin. Kita gak mungkin kepengaruh, kita gak mungkin ngikutin orang yang asing. Betul tadi yang kalian bilang, saya bilang bahwa kadang-kadang kita kebawa pengaruh yang buruk. Ya kadang-kadang kita, tapi kalau jelas-jelas itu udah narkoba, kita tahu itu narkoba gitu. Tapi bagaimana dengan orang tua kita? Bukankah mereka juga memberikan pengaruh? Bagaimana dengan saudara-saudara kita, teman-teman dekat kamu? Apakah orang tua kita akan kasih narkoba ke kita? Nih makan nak narkoba, nggak mungkin kan? Tapi kenapa anak kita, suami kita, pasangan kita tersesat? Jangan-jangan itu pengaruhnya dari kita loh. Karena saya bilang, tahu nggak kenapa? Mereka bengong, saya juga bengong sebenarnya. Karena Tuhan baru bukain saat itu, Bapak Ibu, saat itu Tuhan bukain buat saya.
Karena saya bilang, aku tahu deh teman-teman kenapa. Karena kita semua sama-sama domba, kita bodoh, terus mereka ketawa, saya juga ketawa dan iya ya gitu. Seringkali kita cari orang, kita minta pendapat sama orang gitu ya. Dan sama-sama domba, ya gimana gitu. Itulah sebabnya saya bilang, kamu perlu baca Alkitab, ngerti gak ngerti, kamu baca Alkitab, belajar, saya bilang. Supaya apa? Supaya kamu belajar untuk dengar suara gembalamu. Ya. Dan betul, saya akui Bapak Ibu Saudaraku, berapa banyak saya juga menyesatkan suami saya ketika saya belum tahu firman Tuhan. Ya, saya kasih tahu sama dia gini aja gini, tapi setiap kali dibukain firman Tuhan, ya ampun, salah yang dulu saya pernah ngomong sama dia. Ya, karena kita domba, kadang-kala kita bisa sesat. Makanya tadi kembali lagi, terima, belajar, dengar apa firman Tuhan, supaya kita sama-sama gak sesat. Ya, saya percaya kita mau yang terbaik buat keluarga kita, buat teman-teman kita, buat pegawai kita yang punya bisnis gitu. Dan kita bisa nyesatin mereka kalau kita nggak tahu kebenaran firman Tuhan. Ya, makanya luar biasa sekali. Jangan berpikir bahwa saya udah benar gitu. Oh kasihan mereka yang belum percaya kepada Yesus. Iya betul, kasihan mereka belum. Tapi kadangkala kita juga keliru. Kita perlu mengalami yang namanya pertobatan. Saya nggak bawakan ayatnya di sini, tapi kalau buka di Alkitab begitu banyak ayat yang berkata bertobatlah. Dan ayat yang mengatakan bertobatlah ditujukan kepada gereja. Bertobatlah jemaat di mana? Bertobatlah jemaat di mana? Pertobatan nggak bicara dari, oh saya udah nggak judi, saya udah nggak mabuk, no, ini. Kita perlu bertobat. Itulah sebabnya Roh Kudus dicurahkan kepada kita untuk mengubah pikiran kita. Saya kira begini gitu ya, ternyata ketika baca firman Tuhan, ternyata firman Tuhan nggak pernah bilang begitu. Makanya kemurahan Tuhan itu yang membawa kepada pertobatan. Nggak ngerti Tuhan, tapi saya percaya betul kebaikanmu, kesabaranmu, kemurahanmu itu yang membuat saya bertobat. Banyak hal Bapak Ibu Saudaraku yang kita belum mengerti, tetapi saya percaya Tuhan akan bukakan buat kita. Amin, amin. Jadi jangan dikira tema tentang pertobatan ini selalu bicara tentang mereka yang belum percaya tentang Yesus. Termasuk kita. Ada banyak hal yang perlu diubah di dalam hati dan pikiran kita. Ya, Roma 12 ayat 2. And do not be conformed to this world. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Renewing of your mind, bertobat. Ini tuh korupsinya banyak. Ya. Berpikir bahwa uang menyelesaikan segalanya. Berpikir bahwa kalau nggak ada uang, saya nggak bisa berkati orang. Siapa bilang? Karena Petrus bilang, emas dan perak tidak ada padaku, tapi nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kita kadang berpikir untuk tolong orang harus punya uang. Siapa bilang? Ya, kenapa kita berpikir gitu? Karena dunia selalu bilang kamu harus punya uang supaya kamu bisa tolong orang. Ya, baik gitu, kayak bener gitu. Tapi sebenarnya enggak. Karena ketika kita nggak punya uang, kita selalu punya Yesus. Dan saya mungkin nggak bisa cerita siang hari ini, tapi saya pernah mengalami dan saya bilang di dalam nama Yesus. Masalahnya sepertinya butuh uang, tapi saya bilang di dalam nama Yesus. Saya nggak mikir, oh ini solusinya uang ini gitu. Nggak, di dalam nama Yesus. Karena Yesus solusi atas segalanya. Ya, dan kita perlu ini renewing your mind. Apalagi kalau setiap hari bacanya sosmed lagi, gaulnya sama sosmed lagi. Wow, ya harus di-renew itu ya mainnya ya, kepengaruh pasti gitu ya. Ya, dan yang terakhir saya cuma mau bilang bahwa dicari ditemukan. Sesungguhnya kita gak pernah pulang kepada Bapa. Sesungguhnya Roh Kudus yang selalu cari kita. Sesungguhnya Yesus yang cari dan temuin kita. Ya. Dan mari terus berdoa untuk mereka yang terhilang. Dan mari terus berdoa untuk diri kita sendiri. Tuhan, mungkin aku gak sadar kalau saat ini aku sedang terhilang, tersesat dengan pemikiran yang keliru, ya, dengan satu kepercayaan yang salah. Karena Tuhan pasti bisa menemukan. Amin. Mari kita sama-sama tutup mata kita dan kita berdoa kepada Tuhan.
Bapa, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih karena Engkau begitu luar biasa. Karena Engkau merancangkan karya keselamatan bagi kami dengan sangat sempurna. Yesus, Engkau gembala yang mencari domba. Engkau mati di atas kayu salib. Engkau menjadi gembala yang mengorbankan nyawa-Mu bagi kami domba-domba-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau tidak pernah berhenti. Terus mencari sampai detik ini. Bahkan sampai nanti ketika Yesus datang kembali, Engkau terus bekerja, Engkau terus bergerak dengan kelembutan-Mu Tuhan. Engkau mencari, Engkau mencari, Engkau mencari. Engkau mendorong, Engkau menggerakkan, Engkau melembutkan kami Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus dan terima kasih Bapa. Karena Engkau selalu menanti kami. Engkau terus menunggu kami Tuhan. Engkau melihat dari jauh ketika kami telah diketemukan dan Engkau peluk kami Bapa. Engkau bawa kami masuk ke dalam rumah-Mu, Engkau pestakan kami. Engkau kasihi kami Bapa, Engkau pulihkan kami Bapa. Sungguh luar biasa karya keselamatan-Mu Tuhan. Dan biar pagi ini kami terima kebenaran-Mu Tuhan, kami terima. Dan kami mau katakan sama Engkau Tuhan, kami rindu untuk mengalami pertobatan bahkan setiap waktu. Karena kami tahu banyak yang salah, banyak yang keliru Tuhan di dalam hati dan pikiran kami. Dan itu yang membuat kami sering merasa tidak cukup. Itu yang sering membuat kami khawatir. Itu yang sering membuat kami takut. Itu yang sering membuat kami tidak sukacita, tidak damai sejahtera. Kami tahu karena ada begitu banyak kesalahan di dalam pikiran kami, di dalam hati kami. Tapi pagi ini kami bersyukur kepadamu Tuhan. Karena kami percaya Allah Roh Kudus tidak pernah berhenti bekerja untuk mengajarkan kepada kami, membimbing kami, membukakan kepada kami, membukakan mata hati kami. Betapa kami keliru dan kami bersyukur setiap kali Engkau kasih tahu kami kalau kami keliru, karena kami tahu kami dikasih tahu yang benar. Dan setiap kali kami terima kebenaran, kebenaran itu memerdekakan kami. Kebenaran itu membuat kami tidak akan pernah kembali lagi kepada pemikiran yang salah, kepada belief yang salah. Dan kami tahu Tuhan ini perjalanan hidup kami. Kami bersyukur buat pagi hari ini, buat kesempatan kami bisa hadir di tempat ini, duduk di tempat ini, dengar kebenaran-Mu. Sekalipun mungkin kami tidak mengerti secara keseluruhan, tapi kami terima dengan iman benih firman-Mu yang berkuasa ini, yang tidak akan pernah gagal untuk bisa tumbuh di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, waktu yang sangat berharga. Kami bersyukur. Thank you Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin.